Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Ya, masih pada semangat ya? Semangat. Semangat, Bu. Alhamdulillah. Oke. Oh ya, untuk hari ini sebelum mulai pelatihan kita hari ini, baiknya kita membaca doa dulu ya. Sama-sama, mari kita membaca doa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, selesai Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sebelum mulai, kita ice breaking dulu ya. Ini saya ada teka-teki ya. Siapa yang bisa jawab boleh. Sayur apa yang ada pangkatnya? Siapa bisa jawab? Sayur apa yang ada pangkatnya? Ada Bu Mei? Belum. Belum? Pak Guntur? Bayam, Bu. Apa? Sayur bayam? Bayam. Bu Haria? Mungkin sayur nangka kali, Bu. Sayur nangka? Oh ya, kurang tepat semua ya. Sudah saya kasih tahu ini sayur mayur. Oh ya. Iya, maaf ya, namanya ice breaking kita suka-suka. Ya, selanjutnya ya kita hari ini akan melanjutkan ya materi hari ini Bapak Ibu. Kemarin kita sudah mempelajari tentang capaian pembelajaran. Apa ada yang masih ingat apa itu capaian pembelajaran? Siapa yang bisa? Ya, Pak Guntur, silakan. Capaian pembelajaran itu adalah pengganti KI dan KD nantinya, Bu. Iya. Iya. Iya ya, Bapak Ibu, kemarin kan kita sudah belajar dari awal bahwa sekarang kita ke kurikulum sekolah penggerak ya, Merdeka Belajar, di mana ada beberapa perubahan, kita bergerak maju ya, di mana capaian pelajaran ini sama dengan kalau yang dulu kita ketahui sebagai KIKD ya. Ya bagus Pak Guntur. Ya selanjutnya apa ada yang ingat untuk capaian pelajaran di SMP pada fase berapa? Fase D, Bu. Fase D ya. Ya, seperti kita sudah pelajari juga ya bahwa ada beberapa fase dalam capaian pembelajaran SMP ini sampai kepada fase D. Ya, selanjutnya hari ini kita akan menyampaikan materi ya. Saya akan menyampaikan materi mengenai perangkat ajar. Tapi ini hari ini kita bahas tentang konsepnya dulu. Ya, kita lihat di PPT ya, itu ada perangkat ajar ya. Pada modul ini kita akan belajar bagaimana konsep untuk membuat alur tujuan pembelajaran. Nanti akan kita mulai dari bagaimana menyusun tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Oh iya, untuk yang selama pengalaman kita selama ini, bagaimana cara kita menyusun pembelajaran? Ya selama yang kita jalani. Bu Mei, masih ingat kan cara-cara kita apa yang disebutkan dalam tujuan pembelajaran? Pak Guntur? Dimulai dari sasaran ya kan? Ya kita mulai dari peserta didik atau siswa dapat, ya kan? Dapat membuat atau menjelaskan, dapat mengidentifikasi, biasanya dimulai dari peserta didik ya. Ya kita sekarang kita lanjut ya ke sebelum langkah lebih lanjut kita lihat apakah masih ingat Bapak Ibu sebelum kita ini kita sudah belajar tentang profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Ya. Pak Guntur, ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada kebinekaan global, ada kreatif, ya. Kemudian ada gotong royong. Ingatnya 3, Bu. Dari 6 atau 8 ya, Bu ya. Mohon. Ada 6. Ya. Ada 6 ya, Bu Arya ya. Ya bagus. Ada 6. Ya, dilihat nanti di slide-nya ada ya, di PPT-nya itu gambar ada
6 kompetensi ya, ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila ya. Bagaimana? Tidak terlihat ya tampilannya? Ya di halaman ini ada gambar. Nah, ya. Nah, itu ada. Ya, ini 6 profil pelajar Pancasila. Ada ya. Ya ini. Ya. Ya, stop. Di pengantar. Kita lihat bagaimana. Kenapa sekarang pembelajaran penggerak ini dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Kita lihat ya. Di mana pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi sekarang diarahkan untuk mempunyai nilai-nilai Pancasila, ya dia. Diharapkan setelah tamat nanti anak-anak kita, peserta didik kita mempunyai karakter atau nilai-nilai Pancasila. Bisa terlihat ya di layar? Ya, selanjutnya. Melalui profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia diharapkan memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Ini dalam mencapai profil pelajar Pancasila, makanya kurikulum disesuaikan dan terdapat elemen-elemen baru di dalam kurikulum. Nah, ini dalam hari ini ya kita lihat ada elemen-elemen dalam kurikulum ya, langkah yang akan kita lihat sekarang bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran ya. Oke. Sekarang kita lihat di halaman selanjutnya ada 2 langkah besar itu. Ya, 2 langkah besar dalam menyusun perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Jadi kurikulum kita sekarang ini Merdeka Belajar ya. Pertama kita harus menentukan capaian pembelajaran. Dari mana capaian pembelajaran ini? Nah, dalam aturan sekarang capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah ya, disusun oleh pemerintah dan disusun dalam fase-fase tertentu. Nah, seperti kita sudah pelajari kemarin bahwa ada 7 fase ya, sampai fase kalau kita D, SD, SMA, SMPD, SMA, fase E dan F ya. Karena kita guru SMP, kita bahas dulu yang fase D. Selanjutnya yang langkah pertama ini. Tadi 2 langkah besar tadi, setelah memahami capaian pembelajaran atau setelah menentukan capaian pembelajaran, langkah pertama kita menyusun atau melakukan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran ya. Bagaimana alurnya disusun? Ya, kita lihat sini. Alur pembelajaran ya adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Maksudnya secara linear disesuaikan dengan materi kita, disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai pada siswa ya. Makanya harus sesuai dengan capaian pembelajaran. Selanjutnya langkah kedua yaitu pengembangan modul ajar. Nah, kalau selama ini kita tahu untuk bahan ajar kita tahu namanya RPP, di kurikulum sekarang istilahnya menjadi modul ajar ya. Seperti RPP ya, modul ajar ini namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Ya, perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Ya, maksudnya di sini diusahakan untuk bisa mencapai atau menerapkan prinsip belajar merdeka. Ya, dikembangkan dari profil pelajar Pancasila menjalankan atau mengembangkan prinsip belajar merdeka dan pada akhirnya dapat mencapai tujuan, dapat menciptakan anak-anak yang punya karakter profil pelajar Pancasila. Baik ya Bapak Ibu, dari pembelajaran sebelumnya ya, apa yang menjadi pengertian dari istilah di bawah ini tadi sudah kita lihat ya bahwa capaian pembelajaran sudah dibahas. Sekarang alur pembelajaran kita lihat ya, konsepnya di bawah ya.
Di bawah konsep alur pembelajaran. Nah, alur pembelajaran ini ya stop tadi di atas tadi ya. Konsep alur tujuan pembelajaran. Ada dua yang dilihat diperhatikan, capaian pembelajaran dan alur pembelajaran tadi ya. Sekarang kita lihat ke konsepnya. Nah, ini ada langkah-langkah atau apa yang harus diperhatikan dalam membuat tujuan pembelajaran. Ya, layarnya nanti kita lihat. Nih, ada 3 komponen dalam alur pembelajaran untuk kurikulum sekarang ini. Yang pertama itu kompetensi. Ini ada panahnya ya, kompetensi, konten, dan variasi. Ya, 3 di dalam tujuan pembelajaran. Kalau zaman dulu sebelum ini ya, kurikulum kita pakai sebelum ini, ada, Bapak Ibu ingat tidak, ada berapa yang dipakai di dalam tujuan pelajaran selain dari sasaran kan, peserta didik ya. Ada apa lagi Bapak Ibu? ABCD ya Bu. Iya, ABCD itu tingkatan itu. Audience ya. And degree. Iya, bagus sekali Pak Guntur. Audience itu anak didik yang kita sasar ya. Ya, ABCD sampai ke degree. Jadi tingkat pemahamannya atau kompetensi yang ingin dicapai. Nah, kalau di tujuan pembelajaran sekarang di kurikulum ini 3 ini, kompetensi, konten dan variasi ya. Nah, sekarang kompetensi apa? Kompetensi itu kita lihat tadi dari capaian pembelajaran. Kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Misalnya menjelaskan, mengidentifikasi, ya, seperti itu yang bisa didemonstrasikan oleh siswa. Sekarang kalau konten itu tentang konsep, ya, konsep utama atau materi yang harus dipahami di akhir 1 unit pembelajaran. Jadi secara sederhana kita tahu kan materi, nah itu berhubungan dengan materi kalau konten ya. Selanjutnya variasi. Variasi ini merupakan keterangan atau keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Bisa kita katakan sebagai kreativitas siswa, ya. Kreativitasnya untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan bagaimana bisa diterapkan sesuai kemampuannya, bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi di sini kita ini contohnya fase A ya. Fase A ini pada anak SD, kita lihat. Kalau kita fase D, itu langkah-langkahnya tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran 1 2. Kalau buat tujuan pembelajaran ada beberapa, buat tujuan pembelajaran 1 1 apa? 1 2 apa? Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh alur tujuan pembelajaran. Ya, yang terakhir ini contoh alur tujuan pembelajaran. Nah, ya. Ya. Kita lihat di sini berhubung ini contohnya yang SD ya. Ini lihat dari bahasa Indonesia fase C. Kelas 5, kelas 5 pada akhir fase C. Nah, kita ambil dulu capaian pembelajarannya. Kita ambil dulu dari sumbernya karena yang membuat capaian pembelajaran bukan kita, tapi yang menentukan adalah dari pemerintah. Setelah kita ambil cocok, capaian pembelajaran cocok dengan materi yang akan kita sampaikan, kita mulai membuat tujuan pembelajaran. Nah, kita buatlah tujuan pembelajaran yang mampu mengandung 3 kompeten tadi. 3 elemen tadi, kompetensi apa yang ingin dicapai, terus kontennya, bahannya apa, bahan materinya apa, dan variasi atau keterampilan apa yang dicapai siswa setelah pembelajaran ini. Ini ada contoh yang pertama ya, 51 ya. Pelajar mampu membaca dengan lancar dan indah, serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, anotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan klaster. Nah, Bapak Ibu, setelah melihat tujuan pembelajaran ini, ada yang bisa memberi komentar yang mana yang dikatakan tadi kompetensi, yang mana konten, yang mana variasi.
Ada, Bapak Ibu? Yang mana yang termasuk kompetensi? Pak Guntur? Membaca dengan lancar. Oh iya, membaca dengan lancar. Kemampuannya membaca. Ya, Bu Haria? Yang termasuk ke konten apa, Bu Haria? Bu Haria mendengar? Atau ke Bu Mei? Bu Mei? Yang berupa konten apa di sini, Bu? Mengidentifikasi, Kak Bu. Mengidentifikasi yang lebih tepatnya. Konten yang berhubungan dengan materi. Materi apa ini yang dibahas? Informasi dan kosakata. Nah iya, memahami informasi dan kata-kata. Berarti materi yang pelajari tentang informasi dan kosakata di sini ya, karena ini kan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat yang ke variabel ketiganya, yaitu variasi ya. Ada di sini di tujuan ini? Variasinya apa? Mei? Mungkin ini ya. Ada Bu Mei atau Pak Guntur ada? Adakah variasi di tujuan ini? Kita lihat contohnya. Mengidentifikasi, Bu. Identifikasi. Nah, ya di sini lebih intinya dengan lancar. Nah, berarti keterampilannya terlihat lancar, ya. Karena variasi tadi kan menunjukkan keterampilannya atau kemampuan dia mengaplikasikannya. Nah, itu sekilas ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang agak sedikit susah nyambung mungkin karena ini kan tujuan bahasa Indonesia ya. Nanti kita sesuaikan dengan tujuan mata pelajaran IPA ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini sekilas tadi sudah saya jelaskan tentang alur tujuan pembelajaran. Ya, jadi intinya pertama tadi kita harus tahu dulu tentang fase pembelajaran peserta didik. Terletak pada fase apa, ya? Lalu kita tentukan capaian pembelajarannya. Lalu kita susun tujuan pembelajaran dengan memperhatikan 3 variabel tadi ya. Kompetensi, konten, dan variasi. Nah, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Satu pertanyaan ya, saya batasi satu pertanyaan. Ada? Bu Arya, silakan Bu Arya. Terima kasih Bu Julpa. Nah, apa yang dimaksud dengan konten Bu Julpa? Konten. Nah, di sini tadi Ya. sudah ada 3 variabel tadi ya. Konten di sini dimaksudkan isi materi yang sedang kita pelajari. Misalnya kalau IPA kan siswa dapat menyebutkan karakteristik tata surya. Berarti materi atau kontennya merupakan tata surya. Begitu. Materi yang sedang kita pelajari. Ya. Itu Baria. Ya, Jadi terima dengan kasih. mengetahui kontennya kita bisa mengembangkan lebih jauh sesuai dengan capaian tadi, tujuannya ada berapa ya, bisa disesuaikan dengan kemampuan peserta didik kita. Itu saja. Ada lagi? Ya. Ya Bu Hari ada apa? Cukup Bu Julpa, terima kasih. Hmm? Cukup, sudah jelas penjelasannya. Terima kasih Bu Julpa. Oke, alhamdulillah. Bagaimana Pak Guntur? Cukup, Bu. Cukup jelas. Cukup ya. Cukup, saya yang buat pertanyaan ya, Bapak Ibu. Siap? Pertanyaan. Siap, Bu. Singkat ya. Jawab saja. Siapa bisa menjawab tunjuk tangan ya. Ini apa ini? Kompetensi yang diharapkan yang dapat dicapai oleh siswa di akhir fase pembelajaran. Sebut apa? Silakan. Oh, Bu Arya masih tunjuk tangan terus, Bu Arya. Apa mau menjawab? Kompetensi yang diharapkan dicapai oleh siswa atau peserta didik di akhir fase. Disebut apa itu? Ya, siapa? Bu Mei, Pak Guntur. Capaian pembelajaran, Bu. Apa? Capaian pembelajaran. Ya, betul. Betul ya, Pak Guntur, capaian pembelajaran. Selanjutnya ini sebenarnya menurut saya sudah pada paham ya. Ya, Bu. Sebenarnya
bisa kita lanjut saja nanti langsung melatih atau berlatih membuat satu tujuan pembelajaran. Bisa nanti dilanjut di kegiatan asinkronus ya Bapak Ibu. Nanti dibuatlah satu tujuan pembelajaran, tentukan satu capaian pembelajaran yang ingin dicapai, lalu buatlah beberapa tujuan pembelajarannya sampai membentuk suatu alur pembelajaran. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Cukup, Bu. Ya, kalau begitu saya rasa cukup pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat ya. Ya, lanjutkan tugasnya di sesi asinkronus ya. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.